Berdiri bersama, memuji yang mulia, menyebut namanya, tanda rasa cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Salawatullah alaik. Dewan juri yang saya hormati, hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Ke samudra naik kapal selam, udaranya sangatlah lembab. Saya akan memberi salam, maka hadirin wajib menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, 7 lapis bumi tanpa tali gantungan, luasnya alam semesta ini tanpa semen cor-coran. Tak lupa pula salawat beserta salam, salawat bergandeng salam, yang bahan bakarnya iman kepada putranya padang pasir, yang tak pernah kikir dan pandai berzikir. Dialah seorang pahlawan yang tak pernah mencari lawan. Dialah seorang proklamasi yang tak pernah buruk hati. Dialah seorang proklamator yang tak mau menjadi koruptor, yang telah membawa kita dari zaman kurma menuju zaman Roma Irama, dari zaman onta menuju zaman Toyota, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti ini, minaz zulumati ilan nur. Pada kesempatan kali ini saya berdiri di sini, bertatap muka, beradu pandang, berhadapan dengan dewan juri yang tampan rupawan, yang cantik jelita. Walaupun hanya melalui sebuah video, izinkan saya menyampaikan ceramah agama yang berjudul Meneladani Akhlak Rasulullah sebagai Teladan Umat Manusia. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang mengagungkan beliau. Ayat yang paling syarat mengagungkan beliau, yakni Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, terdapat dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4, yang artinya, sesungguhnya engkau, hai Muhammad, memiliki akhlak yang sangat agung. Kata khuluq yang berarti akhlak secara bahasa memiliki akar kata yang sama dengan khalaq yang artinya ciptaan. Bedanya adalah kalau khalaq lebih bermakna ciptaan Allah yang bersifat lahiriah dan fisikal, sedangkan khuluq lebih bermakna ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat batiniah. Ada seorang pernah mengenang Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terbaik secara kholak dan khuluq. Dengan kata lain, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia sempurna dalam segala aspek, baik lahiriahnya ataupun batiniahnya. Kesempurnaan lahiriah beliau sering kita dengar dari riwayat-riwayat para sahabat yang melaporkan tentang sifat-sifat beliau. Seperti Hindun bin Abi Halah misalnya mendeskripsikan sifat-sifat lahiriah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gambaran.
Nabi Muhammad SAW, seorang manusia yang sangat anggun, wajahnya bercahaya bagaikan bulan purnama di waktu sempurnanya. Badannya tinggi sedang, postur tubuhnya tegap, rambutnya ikal dan panjang yang tidak melebihi daun telinganya. Warna kulitnya terang, dahinya luas, alisnya memanjang halus, bersambung dan indah. Gambaran yang diberikan para sahabat tentang manusia yang agung seperti ini banyak kita temukan di dalam kitab-kitab yang disusun oleh ulama Islam dan telah dibuktikan oleh segenap ilmuwan muslim ataupun non-muslim. Dewan juri yang arif, adil lagi bijaksana, hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Kita semua harus sadar bahwa manusia yang paling utama dan wajib kita tiru akhlaknya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Karena yang paling patut diteladani dan patut dicontoh adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu, ya Allah, yang maha pengasih dan maha penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semua yang ada dalam diri Rasulullah harus menjadi tauladan bagi kita semua. Kita harus tiru bagaimana akhlak beliau kepada sahabat, akhlak beliau kepada orang yang lebih tua, akhlak beliau kepada anak-anaknya, akhlak beliau kepada alam. Semua harus kita teladani dan kita amalkan. Sekarang ini, di zaman yang kita katakan modern, bisa kita lihat akhlak yang tumbuh di masyarakat kita. Anak sudah tidak lagi beradab kepada orang tua. Kenapa demikian? Karena orang tua tidak memiliki akhlak seperti akhlak Rasul. Generasi muda sudah tidak lagi diajarkan tata krama, sopan santun dalam berbicara dan bertindak. Jadi tidak mengherankan lagi efeknya. Bisa kita lihat di masyarakat kita ini. Orang tua tidak lagi memberikan pendidikan kepada anaknya dari rumah. Padahal pendidikan yang utama dan pertama bukan dilaksanakan dan diterima di sekolah ataupun di pesantren, tapi diterima dan diserap dari rumah dan dari orang tuanya. Inilah yang sering terlupakan dan terabaikan. Bahkan sebagian ada yang berpendapat kalau anak sudah dimasukkan ke sekolah, maka tugas orang tua sudah selesai. Padahal belum. Jadi, mari kita semua berpikir dan merenung apa solusi yang akan kita lakukan meredam degradasi moral sekarang ini, khususnya di masyarakat kita ini.
Dan kepada generasi muda, mari kita perbaiki akhlak kepada orang tua kita. Kita sayangi mereka. Kita harus ingat jasa-jasa mereka. Bagaimana ibu mengandung dan melahirkan kita, merawat dan menjaga kita sampai sekarang ini. Bagaimana ayah mencari nafkah kita, merawat dan menjaga kita dengan tetesan-tetesan air mata dan keringat, banting tulang, semua untuk kita. Kita masih beruntung memiliki orang tua. Sedangkan baginda Rasul, sebagaimana kita tahu, umur 2 bulan di kandungan ayahnya wafat, umur 6 tahun ibunya wafat, umur 8 tahun neneknya wafat. Pekerjaannya hanyalah mengembala kambing. Umur 12 tahun ia bekerja sebagai pedagang lintas negara. Sungguh beruntung kita sekarang ini. Patutlah Al-Quran memerintahkan kita dengan penggalan surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa la tanharhuma wa qul maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mengatakan saja tidak boleh, apalagi memarahi dan memukul mereka. Ini harus kita pikirkan sebagai manusia yang dianugerahkan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikianlah uraian singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Apabila ada kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya mengakhiri ceramah saya, izinkan saya berpantun. Hidung panjang gajah namanya, bambu muda namanya rebung. Cukup sekian ceramahnya, lain waktu kita sambung. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata saya yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Wa akhirat unzur man qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.